Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kembali kita di program acara Bincang Hukum bersama dengan Michael Riamisar Yakobus SHMH. Dan di edisi kali ini kita akan mengangkat tema sengketa tanah, problem yang tak berujung. Nah, kami masih menanti kehadiran Bung Michael Yakobus yang pada malam hari ini merupakan episode ketiga di Bincang Hukum kita. Dan buat teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa di tap-tap layar dulu, jangan lupa dibagikan agar nanti mungkin ada penonton yang ingin berkonsultasi, karena ini sekaligus konsultasi hukum langsung kepada Bung Michael Yakobus, pengacara muda Sulawesi Utara yang juga pemilik dari Michael Riamisar Yakobus MRJ Law Office. Ya, bantu-bantu tap-tap layar. Ya, betul, Bung Jamal ada bilang ini, bantu-bantu tap-tap layar. Ya, kita menunggu Bung Michael. Tadi saya sudah mengontak beliau dan beliau baru sampai di rumah katanya, tapi sesuai dengan komitmen waktu kita, maka kita tetap mulai pukul 19.00. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin punya persoalan hukum, khususnya terkait sengketa tanah, maka ya terkait sengketa tanah bisa berkonsultasi di sini, karena kita akan membahas soal sengketa tanah. Dan di Kota Bitung sendiri persoalan tanah ini itu problem yang memang tak berujung, dan sejak dulu kala sampai saat ini persoalan tanah di Kota Bitung itu terus menjadi permasalahan yang entah kapan dia selesai. Nah, buat teman-teman, bahkan di Kota Bitung sendiri banyak tanah-tanah yang merupakan tanah negara yang dipakai, yang digunakan oleh masyarakat dengan atau perusahaan yang menggunakan hak guna pakai, kemudian habis masa hak guna pakainya. Nah, itu statusnya seperti apa? Apakah kembali ke negara dan siapa yang akan mengelola? Terus kemudian ada juga tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun. Nah, itu status tanah itu seperti apa? Kita juga akan tanya-tanya ke Bung Michael, itu status hukumnya seperti apa. Nah, salah satu contoh itu di daerah Kecamatan Maesa, ada sebuah tanah di situ, sebidang tanah yang cukup luas. Kemudian tanah itu sudah ditempati berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat, bahkan sudah ada yang sampai 70 tahun tinggal dan menetap di lokasi itu. Tapi hari ini ternyata mereka harus terpaksa harus dipindahkan dengan alasan bahwa tanah itu bukan tanah negara, tanah itu milik seseorang. Nah, ini persoalan-persoalan begini itu sangat banyak di Kota Bitung, dan nanti kita akan konsultasi dengan Bung Michael Yakobus terkait hal-hal seperti ini, khususnya terkait sengketa tanah. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih Bung Jamal sudah mengirimkan lencana. Iya, semoga Bung Jamal sehat selalu dan sukses selalu ya. Buat teman-teman yang sudah bergabung, silakan di tap-tap layar dulu sambil menunggu bintang tamu kita Bung Michael Yakobus dalam Bincang Hukum episode ketiga di pekan ini. Nah, teman-teman, persoalan tanah ini mungkin tidak hanya terjadi di Kota Bitung, tetapi juga terjadi di berbagai belahan daerah di Indonesia. Nah, lewat forum ini kami berharap penonton, teman-teman semua bisa berbagi informasi terkait persoalan-persoalan tanah yang teman-teman hadapi. Ya, silakan sekaligus berkonsultasi hukum seperti apa solusinya agar bisa diselesaikan begitu. Karena tanah di khusus saya mengambil contoh di Kota Bitung sendiri,
terkadang kita harus berhati-hati membeli sebidang tanah, karena terkadang ada sebidang tanah yang kita beli dan itu ada sertifikat hak milik sudah dipegang oleh orang yang menjualnya. Saat kita membeli itu kemudian tiba-tiba timbul sertifikat lain. Nah, persoalan-persoalan seperti ini jika kita hadapi, seperti apa solusinya? Seperti itu. Nah, buat teman-teman, ya saya masih menunggu Bung Michael Yakobus yang katanya baru tiba di rumah, dan saya akan segera mengundang beliau untuk hadir sebagai bintang tamu kita pada kesempatan malam hari ini di sesi bincang. Ya, halo. Sudah siap? Oke, siap. Baik teman-teman, Bung Michael Yakobus katanya sudah ready, dan kami akan segera mengundang beliau untuk segera bergabung, tapi belum masuk ke saya nih. Mungkin pengaruh jaringan ya. Nah, ini persoalan sebenarnya persoalan juga buat kami yang sering live mungkin, atau karena IndiHome atau WiFi di rumah saya itu yang agak kecil, dia punya kekuatan. Jadi kalau hujan-hujan begini dia punya signal agak trouble. Dan katanya tadi Bung Michael sudah ready, tapi ini sudah. Oke, saya undang. Baik, Bung Michael, saya sudah mengundang Anda untuk segera bergabung. Sebagai informasi teman-teman, ini adalah kerjasama. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat walafiat, Bung Arham. Oke. Nah, sesuai kesepakatan kita, siap. Ya, siap. Sesuai kesepakatan kita untuk 1 jam maksimal 1 jam 30 menit ke depan, kita akan berbincang terkait persoalan yang akan kita angkat itu persoalan tanah. Jadi sengketa tanah itu problem tak berujung. Nah, saya tadi sudah membuka sedikit, sampaikan kepada penonton bahwa persoalan tanah ini banyak sekali. Dan itu terjadi hampir di mana-mana, termasuk di Kota Bitung. Nah, kenapa persoalan tanah ini, Bung Michael, tidak pernah selesai? Ya. Jadi para pemirsa yang turut mengikuti live streaming Jurnal Telegraf ini, pertama-tama kita melihat kalau dalam hukum ekonomi, hukum kebutuhan lah masyarakat, perkembangan penduduk kita itu semakin banyak, tetapi tanah itu tidak bertambah. Iya kan? Sekalipun ada reklamasi atau apapun lah istilahnya, tapi pasti itu kan untuk kepentingan ekonomis. Tapi untuk masalah tanah dengan pertambahan jumlah penduduk, itu yang pertama. Yang kedua, administrasi pertanahan kita itu sejak pasca pra maupun pasca kemerdekaan itu ya sampai sekarang kita melihat belum tertata secara maksimal. Itulah sebabnya potensi-potensi sengketa, potensi-potensi masalah hukum di bidang pertanahan sangat terbuka. Apalagi orang datang cuma bermodal register desa, dia sudah anggap itu adalah surat kepemilikan tanah dan menjadi dalil atau menjadi legal dasar hukum alas hak dia untuk bersengketa. Jadi itu kondisinya, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa jumlah penduduk bertambah, tanah tidak bertambah. Administrasi pencatatan tentang tanah itu boleh dikata amburadul kita dari pra sampai pasca kemerdekaan. Nanti sekarang dengan digitalisasi pertanahan sudah mulai menggunakan aplikasi. Sehingga sekarang kalau orang ada sertifikat dan itu spotnya jelas di pertanahan, itu bisa dilihat di aplikasi Sentuh Tanah. Tulis nama nomor sertifikat,
apa namanya, kelurahan tempat lokasinya, maka itu bisa kita hunting posisi tanah kita di mana. Sekarang, Iya. semoga ini Oke. bisa menjadi solusi untuk meminimalisir sengketa, ya. Tapi kalau Oke. bicara tentang permasalahan hukum, Bung Arham, kalau bicara masalah tanah, problemnya itu bukan hanya masalah perdata, tata usaha negara ataupun masalah eh, administrasi, tetapi bisa juga menjurus ke pidana. Hmm. Jadi kalau kita bicara malam ini tentang apa namanya, tentang sengketa tanah, kalau bicara sengketa itu kan lebih ke arah perdata dan tata usaha negara. Tapi Iya. juga masalah tanah bisa berujung juga pada masalah pidana, Oke. gitu. Oke. Iya. Bisa saya jelaskan kalau silakan. Oke. Coba Bung Michael biar penonton kita paham apa yang dimaksud dengan sengketa tanah secara perdata, sengketa tanah secara hukum tata usaha negara, dan Ya, ternyata ada juga sengketa tanah yang berujung pada hukum pidana. Coba bisa dijelaskan satu ya. persatu, Bung Michael? Jadi begini, Pak, pertanyaan yang bagus, Bung Arham. Ini setidak-tidaknya harus membuka cakrawala berpikir orang sehingga tidak berpikir selalu kalau perdata, kalau tanah itu perdata, tidak. Sengketa tanah perdata yang bersifat perdata, contohnya seperti ini. Dan ini sering kali terjadi. Saya punya hak kepemilikan sertifikat, tanah saya diduduki oleh orang lain. Nah, ini bisa ada dua sengketa yang terjadi. Ada dua perkara bisa terjadi, bisa dilakukan upaya. Upaya yang pertama, kalau saya punya sertifikat, terkonfirmasi di pertanahan bahwa orang menguasai tanah saya itu di dalam lokasi sertifikat saya, maka saya bisa mengajukan laporan penyerobotan, tindak pidana penyerobotan. Ketika dia masuk, bikin pondasi di wilayah tanah sertifikat saya. Akan tetapi laporan itu bisa berujung ke pidana ketika ternyata ke perdata, ketika ternyata dia bilang, wah, ini tanah ini berdasarkan akta jual beli atau surat tanah yang saya miliki, dia juga punya surat yang butuh diuji secara bersama-sama. Artinya begini, sertifikat berdasarkan PP 24 tahun 97 itu ada pasal yang mengatur sertifikat adalah alat pembuktian kuat, yang paling kuat untuk membuktikan kepemilikan. Tetapi ketika ada surat muncul lebih tua dari itu, historinya lebih sempurna, itu bisa kemudian dia menguasai tanah, dia ambil tanah di wilayah sertifikat, itu bisa mengarah ke perdata. Polisi akan menyarankan biasanya, karena ada dua-dua mengklaim ada hak kepemilikan, bisa disarankan untuk segera perdatakan saja. Supaya nanti pengadilan perdata akan menguji apakah tanah bersertifikat ini benar ataukah justru surat tanah yang dimunculkan oleh orang yang masuk ke tanah bersertifikat tadi. Gitu. Baik. Tapi kalau sama sekali tidak memiliki surat, Bung Arham, tiba-tiba dia bikin bangunan di tempat saya yang sudah bersertifikat, itu bisa menjurus ke perkara tindak pidana penyerobotan. Baik. Begitu batasannya. Batasannya, apakah dia akan beralih ke tindak pidana penyerobotan atau ke perdata? Batasannya adalah legalitas. Ada tidak? Yang masuk itu kalau dia punya surat menyurat, butuh diuji lagi. Gitu. Nah, kalau untuk yang masuk dalam ranah hukum tata usaha negara itu seperti apa? Nah, jadi saya tambahkan untuk masalah pidana, pidana juga bisa terjadi. Untuk masalah tanah dipidanakan ketika ada pemalsuan surat. Objeknya surat palsu. Itu sekalipun ada sengketa perdata, kemudian misalnya ada sengketa perdata ya di pengadilan. Ada pembuktian, saya menang. Bukti-bukti surat yang saya ajukan menang. Tapi lawan saya juga lapor pidana. Surat saya dibuktikan palsu dalam persidangan pidana. Maka kalaupun saya menang sampai tingkat kasasi, bukti putusan pidana ini bisa dijadikan oleh lawan saya untuk menjadi novum atau bukti baru untuk mengalahkan saya di persidangan PK, peninjauan kembali.
Oke. Ya, Nah, bisa dipahami seperti itu. Kalau yang baik. berpotensi ke arah sengketa tata usaha negara, yang ketut dulu ya, saya jelaskan ke PT UN. Kalau ke Oke. PT UN, kita harus pahami objek dari gugatan PT UN itu adalah keputusan pejabat tata usaha negara. Kalau tanah berarti sertifikat. Yang Oke. disengketakan adalah sertifikat. Apanya dari sertifikat yang disengketakan? Yang disengketakan dari sertifikat adalah tata cara penerbitan sertifikatnya. Gitu. Ketika sertifikat dibuat dengan prosedur yang keliru. Ada asas publisitas di dalam penerbitan sertifikat, pengumuman di kelurahan tidak dilakukan. Tidak ada bukti di BPN bahwa sebelum membuat sertifikat mereka itu melakukan pengumuman. Ya kan? Baik. Ketika ada seperti itu, maka yang merasa memiliki atau memiliki hak bisa mengajukan gugatan PT UN. Apalagi bisa digugat PT UN. Saya punya tanah bersertifikat. Tiba-tiba ada orang lain lagi muncul tiba-tiba komplain ke saya. Saya punya sertifikat loh atas tanah ini. Ada sertifikat ganda di situ. Maka dia harus melakukan upaya gugatan PT UN. Tapi untuk sekarang, gugatan sebelum menuju pada gugatan PT UN berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang administrasi pemerintahan, dia mesti melakukan yang namanya keberatan administratif di BPN sebagai instansi yang mengeluarkan produk. Jadi keberatan administrasi ke BPN, BPN tolak atau dia tidak terima jawaban BPN, dia bisa banding administrasi ke Kanwil. Kalau Kanwil punya putusan juga, dia masih keberatan, dia masih tidak terima, dia ajukan gugatan ke PT UN. Begitu mekanismenya. Oke. Sangat jelas sekali, Bung Michael. Nah, saya ingin mengambil satu contoh kasus di Kota Bitung. Ada satu lokasi tanah itu kemudian itu sudah ditempati, itu dari penelusuran saya dan bincang-bincang saya dengan warga yang menempati tanah tersebut, bahwa mereka itu sudah turun-temurun tinggal di situ. Bahkan ada seorang warga yang mengaku bahwa sudah 70 tahun mereka ada di situ. Mulai dari orang pertama kakeknya, terus orang tuanya, baru dia. Nah, kemudian itu tidak ada masalah sejak puluhan tahun mereka tinggal. Kemudian beberapa tahun terakhir tiba-tiba muncul seseorang yang kemudian mengaku bahwa itu tanah mereka. Dasarnya tentu mungkin sertifikat. Nah, itu seperti apa langkah teman-teman yang di lokasi itu? Banyak loh Pak Bung Michael. Itu ada puluhan, bahkan mungkin ada ratusan kepala keluarga yang tinggal di situ. Mungkin Bung Michael juga sudah bisa menerka maksud saya tanah itu yang di mana. Iya. Jadi begini, Bung Aram, itu bagus. Karena kalau bicara tentang ada dua hal yang sangat substansial untuk pembuktian masalah sengketa keperdataan. Yaitu pertama adalah riwayat surat bukti formalnya. Ya. Tapi yang kedua itu adalah riwayat penguasaan fisiknya. Oke. Gitu. Nah, kalau seperti itu, maka jika pemilik sertifikat itu keberatan, dia akan mengajukan gugatan perdata kepada orang-orang ini. Ya kan? Cuman perlu kita telusuri dulu status tanahnya itu status tanah apa. Oke. Kalau dia tanah pasini, ya kan? Tidak dikategorikan misalnya tanah hak guna usaha yang masih hidup, masih aktif, atau SHGB yang masih aktif, ya kan? Tidak terkategori itu. Nah, itu bisa diuji nanti di pengadilan. Penguasaan fisik akan memegang peran penting di situ nanti. Kalau itu tanah riwayatnya, makanya saya bilang pembuktian daripada perkara tanah itu akan bertumpu pada dua substansi. Satu adalah bukti formalnya, histori surat menyurat yang dia miliki, dan yang kedua adalah riwayat penguasaan fisiknya. Ya kan?
Oke. Bisa saja orang yang menguasai 70 tahun ini dimenangkan oleh pengadilan karena ada ketentuan tentang feriar atau apa namanya daluarsa. Hmm. Orang ada beberapa jurisprudensi sudah menyebutkan kalau orang membiarkan tanah dikuasai oleh pihak lain, padahal dia tahu penguasaan itu dikuasai secara terus-menerus, dia sendiri tidak melakukan penguasaan, dibiarkan, dia Oke. bisa berdasarkan jurisprudensi itu bisa dikategorikan orang yang melepaskan haknya berdasarkan jurisprudensi. Dan kalau kita merujuk pada PP 24, penguasaan tanah di atas 20 tahun secara terus-menerus dengan itikat baik, itu seseorang kalau tanpa ada bukti suratnya, dia bisa mengurus bukti surat. Mulai dari kelurahan sampai pada Artinya, penerbitan sertifikat. Bung, artinya jika misalnya saya menempati sebuah tanah kosong selama 20 tahun tanpa ada orang yang datang mengklaim bahwa itu tanahnya, saya bisa urus sertifikat. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Karena itu yang saya bilang, PP 24 itu membuka ruang untuk itu. Membuka ruang. PP 24 pasal 26 itu, kalau tidak keliru saya ya, pasalnya menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai dengan itikat baik secara terbuka dan terus-menerus lebih daripada 20 tahun, sekalipun dia tidak ada surat, maka dalam tahapan pengumuman dia bisa mengurus atas dasar bukti penguasaan, dia bisa mengurus sertifikat loh. Baik. Artinya Secara tanah, terus-menerus dengan itikat baik ya. ya, artinya jika tanah yang kemudian sudah tiga generasi ditempati oleh seseorang, berarti itu kesalahan orang tersebut jika tidak mengurus sertifikat ya. Kalau misalnya di kemudian hari kemudian tiba-tiba muncul sertifikat dari seseorang yang mengaku bahwa seluruh lokasi itu tanahnya. Nah, makanya begini Bung Aram, saya justru kalau ada seperti itu, silakan dia uji secara keperdataan. Nanti pengadilan akan menelisik kembali itu. Riwayat dia punya sertifikat ini, dan kenapa dia tidak melakukan penguasaan kalau memang dia memiliki alas hak. Dan kenapa sejak puluhan tahun orang kuasai dia tidak komplain. Bisa saja pengadilan itu memutuskan bahwa dia melepaskan haknya. Karena menelantarkan. Baik. Nah, Penelantaran tanah bisa menyebabkan orang kehilangan loh. baik. Nah, ini untuk kasus itu kan ada kasus yang berbeda lagi. Eh, Kalau tanah yang katanya itu tanah negara, ada beberapa contoh kasus di Bitung. Mungkin Bung Michael juga tahu. Ada beberapa Ya, tanah-tanah tanah yang negara, tanah hutan lindung, ini ada ya, yang bicara tanah hutan lindung, iya kan? Itu ya, tidak secara otomatis bisa diurus kepemilikan, betul itu. itu kalau itu seperti Gitu. apa secara hukum, Bung Michael? Gimana? Jadi begini, saya mengambil contoh kasus salah satu tanah Erpat yang sekarang ada di dalam lokasi kawasan ekonomi khusus Bitung. Nah, Nah, tanah tanah itu dari dulu saya ikuti sejak 2015, itu uh-uh. habis masa berlakunya oleh salah satu pengusaha, pelaku usaha Ya, waktu itu, katanya 30 tahun, kemudian habis masa berlakunya, kemudian mau ya, diperpanjang, tidak bisa. Nah, tidak lagi diberikan, mungkin karena ya. lokasi mungkin mau dipergunakan oleh negara untuk kepentingan publik. Nah, itu seperti apa? Jika kemudian ada orang di dalam situ yang sudah menduduki tanah itu kemudian lama, mungkin dia pekerja di perusahaan yang kemarin memegang hak guna usaha di lokasi itu. Usaha. Kemudian seperti itu, seperti apa? Itu berbeda. Ah, Itu berbeda. Agak berbeda case-nya. Kalau yang seperti itu, kalau tanah ex Erpak, dia kembali ke negara. oh iya iya iya. Habis masa hak guna usaha, dia kembali ke negara. Maka Oke, dia akan kembali kepada kewenangan penataan negara. baik baik baik. Jangan lupa loh, ketika tanah itu dikembalikan balik kepada negara, maka kewenangan untuk menata sesuai dengan RT RW itu akan Baik, kembali ke negara. baik, baik. Tidak boleh sekalipun dia penjaga puluhan tahun, kemudian dia merasa bisa mengurus sertifikat terhadap tanah ex Erpak.
Karena ada status ex-Erpak loh. Baik, baik. Ada status ex-Erpak. Apalagi kalau ada sertifikat hak guna usaha yang kemudian di akhir periodenya habis dan negara tidak memperpanjang lagi, maka dia kembali ke negara. Kewenangan penataannya itu akan kembali pada negara juga. Makanya saya beberapa kali mereka panggil yang di Erpak apa namanya, kek itu ex Erpak kek. Saya sering mengatakan begitu. Saya tidak mau membohongi rakyat cuman karena di situ banyak masyarakat, tidak. Saya harus mampu menyampaikan tentang posisi tanahnya. Kalau itu merupakan tanah yang sudah kembali kepada negara dan negara berkepentingan untuk melakukan penataan di situ, maka itu kewenangan negara. Kalau itu areal peruntukannya kek, kan berbeda dengan ex-Erpak yang ada di ex-Erpak PT Kinaleosan yang ada di Girian Indah dan Wangurer Barat. Baik. Kan itu sekarang masyarakat kuasai. Baik, Bung Michael. Saya pikir ada yang mau join ini. Saya pikir opening sudah cukup. Kita sudah memberikan gambaran kepada penonton. Nah, ini ada yang ingin naik, ingin menanyakan sesuatu. Saya mungkin sekaligus memperkenalkan. Saya perkenalkan secara resmi saja, Bang ya. Ini Pak Aswar Muhammad Aswar Nur. Beliau mantan Kapolsek Matuari, Kota Bitung. Oh ya, siap. Nah, beliau komentar ingin bertanya katanya, maka saya coba undang beliau untuk naik bergabung dan mempersilakan bertanya. Kami berikan waktu untuk bertanya. Ya, silakan. Selamat malam, assalamualaikum, Bang Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dinas, Komandan. Mantap sekali ini Komandan, penampilannya ini Komandanku ini. Luar biasa. Masih kerja, Pak. Tapi siap. Materinya ini sangat interest banget buat saya. Karena ya saya juga diundang oleh Pak Jurnal Telegraf ini. Loh kok ini live? Coba masuklah. Karena kalau live ini kan bukan live ecek-ecek ya. Bang Arham ya. Siap Komandanku, siap. Bang Michael. Siap. Jadi saya udah baca juga PP 24 kan. Tapi saya tersering kendalanya gini, Pak. Saya pernah ada menangani satu kasus di salah satu wilayah kota. Nah, ini ya salah satu kota yang ada di Sulawesi Utara. Oh, siap. Mohon maaf ya, jangan meranggapan polisi kok bertanya gitu loh. Enggak, polisi juga manusia ya. Kita juga masih banyak kekurangan, Pak Michael. Berbagi ini, Pak. Saling berbagi, tidak menggurui juga saya ini. Iya. Jadi gini, Pak, ada kemarin kasus yang kami tangani, di mana kasus tersebut sebenarnya sudah awalnya itu HGU, kemudian HGU tersebut sudah habis masa berlakunya dan dikembalikan ke negara. Kemudian negara kan berhak untuk mengolah, dan kebetulan pada saat itu Pemdanya itu memberikan kepada masyarakat dengan sertifikat PRONA, Pak. Masyarakat yang berada di lingkungan situ. Jadi masyarakat memang pribumi di situ. Nah, setelah itu HGU tersebut ingin diperpanjang oleh perusahaan pada saat itu. Di mana tanah tersebut sudah keluar PRONA-nya. Ya. Maaf, Pak, tapi HGU-nya udah habis atau belum? Udah habis. Udah habis, Pak. Udah habis sekitar 10 tahun. HGU udah habis 10 tahun. Kemudian saya berpikir bahwa ketika HGU tersebut sudah habis dan memiliki tenggang waktu yang ditentukan untuk dikembalikan ke negara, berarti sudah hak negara untuk mengelola HGU tersebut. Iya, berdasarkan PP 24 ya, Pak ya. Jadi saya lihat loh kok dari perusahaan ini ingin memperpanjang di mana HGU tersebut sudah diberikan kepada masyarakat. Nah, ini yang jadi bahan pertanyaan saya. Nah,
Itu yang kemarin membuat saya pusing kepala. Tapi saya bilang dasar hukumnya jelas. Ketika HGU tersebut sudah habis masa berlakunya dan tenggang waktu yang ditentukan oleh negara itu sudah dapat untuk diberikan kepada negara, dan negara pun secara jelas dapat mengolah tanah tersebut, diberikan kepada masyarakat yang yang tinggal di situ, masyarakat pribumi di situ, itu memang sudah diatur oleh undang-undang gitu loh. Nah, yang jadi permasalahannya kenapa pemerintah daerah memperpanjang, bukan memperpanjang, tapi ingin memperpanjang gitu loh. Ingin memperpanjang HGU tersebut. Nah, masyarakat yang kemarin itu sudah mendapatkan sertifikat PRONA, tiba-tiba melapor ke kami, ke pihak kepolisian. Lah, saya cuma berpatokan bahwa negara mengakui kepemilikan tanah itu cuma dua, yaitu sertifikat dan putusan pengadilan. Sertifikat siapa yang mengeluarkan? Oh, sertifikat yang mengeluarkan adalah instansi yang berhak untuk mengeluarkan itu. Ya kan? Oke, berarti kan tidak ada permasalahan. Kenapa lagi harus dipermasalahkan? Yang jadi permasalahannya juga adalah masyarakat pribumi yang sudah diberikan sertifikat PRONA dari HGU kemarin itu udah dia jual semua, Pak. Iya. Jadi saya bilang ya, orang yang membeli, di mana ketika orang tersebut membeli berdasarkan sertifikat, itu menurut saya sah. Karena dia membeli sertifikat. Kecuali kalau statusnya masih HGU dan belum keluar sertifikat, atau misalnya sudah diberikan kepada masyarakat dan belum keluar sertifikat, lalu dia menjual gitu loh. Alas hak untuk menjual tanah tersebut itu apa? Jadi betul. Baiknya adalah memang sudah memiliki kepemilikan yang sah menurut undang-undang, baru dia menjual boleh. Tapi kalau belum ya jangan, aku bilangin gitu. Itu sih yang permasalahan pertama. Dengan yang tanah Erpak itu, Pak. Iya. Ini nih. Waduh, pusing saya tuh. Tapi nggak apa-apa lah, pengalaman. Baik, Bang Aswar, lagi masih mau bertahan di sini sambil menunggu penjelasan Bung Michael, atau mau turun? Terserah Bang Aswar ya. Kalau misalnya bertahan, bisa bertahan. Mau turun juga bisa turun. Ya. Saya kayaknya mau pansos. Saya kayaknya mau pansos, Pak Host, biar gua juga di gifter ya. Baru 1 poin, Pak. Enggak. Oke, siap. Saya turun aja, Pak Michael. Saya turun aja. Siap, tanah ya, kalau misalnya tanah mungkin Pak Michael. Ini pertanyaan luar biasa, ini sangat membantu masyarakat. Ya. Terima kasih banyak Pak Michael. Siap, komandanku. Terima kasih, Host. Saya jelaskan. Tunggu. Ya, Bang Anda. Terima kasih, Pak Aswar. Baik. Terima kasih sudah bergabung. Saya mampir ke kantor ya. Saya sebagai informasi bahwa Kompol Muhammad Aswar Nur ini adalah mantan Kapolsek Matuari Kota Bitung yang sekarang sudah bertugas di Polda Sulawesi Utara, Direktorat Bimas. Jadi silakan Bung Michael diberi penjelasan terkait pertanyaan Bang Aswar tadi. Baik. Ya, silakan. Ya, baik. Saya jelaskan terlebih dahulu. Hak guna usaha itu kalau sudah habis, bisa dengar ini, Bung Arham? Ya, bisa. Halo? Lanjut. Bisa dengar? Lanjut. Jelas? Jelas. Kalau hak guna usaha itu sudah habis, maka hak guna usaha itu akan kembali kepada negara. Oke. Ya. Coba Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 itu ada kewenangan pemerintah, lebih spesifik pemerintah daerah di bidang pertanahan. Bahkan kewenangan untuk tata ruang, menata kota, membuat tata ruang RT RW kita itu ada di pemerintah. Ketika itu sudah kembali menjadi tanah pemerintah, maka pemerintah berhak untuk melakukan penataan. Makanya di KEK itu agak kesulitan masyarakat masuk, beda dengan di tanah XR Pak PT Kinaleosan. Bedanya di mana?
di KEK sudah ada tata ruang yang menata peruntukannya untuk apa. Ya, Ya, betul. tapi Baik. kalau di XR Pakinaleosan itu arealnya masih memungkinkan ada celahnya untuk wilayah pemukiman. Ya. RT RW-nya masih ada ruang untuk wilayah pemukiman. Sehingga masyarakat bisa mengurus sertifikat di situ. Nah pertanyaannya, ketika masa HGU sudah habis, kemudian tanah itu sudah terbit hak milik, tidak boleh lagi itu kembali ke HGU. Tidak bisa, itu overlap namanya. Tidak ada tanah yang sudah diterbitkan sertifikat hak milik, kemudian disertifikatkan lagi HGU, tidak boleh. Nah, kalau itu terjadi, Bung Michael, seperti kasus yang disampaikan Bang Aswar tadi, apakah pemilik sertifikat Prona yang diterbitkan pemerintah BPN itu bisa menuntut secara hukum? Bisa mengajukan PT UN terhadap sertifikat HGU. Kalau HGU-nya keluar sertifikat, maka pemilik sertifikat hak milik Prona itu bisa mengajukan yang namanya gugatan PT UN. Tapi lebih dulu dia lakukan itu yang saya bilang. Undang-Undang nomor 30 itu memberi ruang adanya yang dinamakan dengan keberatan administratif. Baik. Ajukan keberatan administratif, habis itu kemudian dilanjutkan dengan gugatan PT UN kalau memang tidak setuju. Oke. Dengan hasil keberatan administratif. Oke, Bung Michael, ini ada pertanyaan dari Bro Ivan Awondatu. Izin Pak, dalam beberapa waktu HGU diberikan. Mungkin maksudnya berapa lama HGU itu diberikan? Tentang waktunya mungkin. Ya. HGU itu paling lama 35 tahun. 35 tahun. Paling lama. Paling lama. Setelah 35 tahun tidak bisa lagi diperpanjang. Tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah sudah ada karena prinsipnya ini kan pemberian HGU itu karena itu tanah negara diberikan hak guna usaha kepada pihak lain. Betul. Tergantung pemerintah. Ketika pemerintah tidak ada kepentingan dan menilai itu produktif, ya tergantung pemerintah. Baik. Nah, makanya memang agak rawan sih kalau HGU itu agak rawan, ya kan? Rawan KKN-nya begitu kan? Baik. Nah, ini ada kasus menarik lagi sebelum mungkin ada penonton yang bertanya. Kasus sertifikat yang dikeluarkan BPN di lokasi Pasar Girian kepada jadi begini, sempat lama berproses secara hukum. Ada sebuah sebidang tanah di Pasar Girian, di dalam Pasar Girian itu, yang kemudian itu prosesnya lama. Mungkin Bung Michael juga sempat mengikuti, dan saya juga beberapa tahun mengikuti proses itu, saling gugat menggugat. Terus kemudian pemerintah mungkin sudah menang gugatan karena sudah terbit sertifikat atas nama pemerintah Kota Bitung, dan sertifikat hak pakai. Iya, sertifikat hak pakai. Itu dikeluarkan tahun lalu kalau tidak salah. Nah, persoalannya saya mencoba mengecek di lapangan, ternyata ada pelang di situ dipasang bahwa itu milik salah satu warga. Itu seperti apa, Bung Michael? Jadi begini, Bung Arham, saya ikuti agak sedikit karena ini saya pernah tangani perkara ini kan sampai putusan. Iya. Jadi agak risih sebenarnya mau bilang, tapi kalau kita bicara tentang fakta hukumnya, maksud saya konstruksi hukumnya saja, kenapa, maksudnya seperti apa begitu? Kalau saya bicara fakta hukumnya itu memang riwayat tanah itu, klaim dari pihak yang menggugat itu, mereka menggunakan satu, register desa yang mereka ajukan dalam sidang itu tidak ada aslinya. Iya kan? Kedua, ada saksi yang mengetahui riwayat tanah yang mengatakan bahwa tidak ada tanah milik mereka di situ. Oke. Sehingga pemerintah itu terbit sertifikat. Sebab apa? Tahun 70-an pemerintah memiliki bukti register desa yang tercatat bahwa itu tanah Pasar Girian.
Oke, oke. Atas dasar itulah pemerintah mengajukan sertifikat hak pakai. Kalau mereka sekarang pasang pelang dan tidak diproses secara hukum karena memang masih berperkara secara perdata. Baik. Gitu. Sehingga Oke. kalau mau dipidanakan penyerobotan agak tidak bisa jalan karena posisinya sementara dalam ke perdata. Tapi sebenarnya bisa saja sih sebenarnya. Karena ada Oke. bukti sertifikatnya. Oke. Ada bukti sertifikatnya. Oke, Sertifikat Bung apa Michael. itu udah keluar di situ. Oke, Bung Michael. Sebelum saya bertanya lagi, ini ada pertanyaan dari Ya, dari Bung bagaimana? Ivan lah, dari penonton ini viral lalu di media sosial Ya, katanya tanah tambang PT MSM Bina Sungkulan nih, keluarga Butar-Butar, diduga ada permainan oleh pihak B. Nah, ini seperti ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa, tapi yang sebenarnya ini persoalan ini yang bisa jelaskan ya PT MSM, orangnya PT MSM. Tapi secara hukum kalau itu terjadi misalnya, itu seperti ya. apa Tapi langkahnya, Bung Michael? terkait yang mana? Nah itu Bung Ivan, Sebenarnya kalau ada orang yang merasa memiliki hak, dia uji saja secara perdata. ya itu langkah hukumnya ya, Bung Michael ya. Ya, Ya. Artinya begini, kita kan kalau pidana selalu mengandung eh, apa namanya asas hukum di situ adalah asas presumption of innocent, ya, praduga tidak bersalah, praduga tidak bersalah. ya kan? Nah Ya, bisa diuji kalau memang ada permainan pidananya, ya silakan diuji secara pidana. Tapi kalau kemudian ternyata ada alas hak yang jelas, ya silakan digugat secara perdata, baik. begitu. Nah, Saya tidak mengetahui kronologisnya secara detail. baik, baik. Saya juga tidak terlalu mengikuti itu karena saya sempat ketemu pernah sekali di salah satu tempat kopi di Bitung itu ibu itu bersama keluarganya, tapi difasilitasi teman lain. Ada seorang jurnalis dari Manado. Tapi saya tidak terlalu tertarik dengan itu. Makanya kemarin saya tidak ikuti. Nah, yang menarik Uji saja menurut saya, kalau memang ada landasan hukumnya, uji saja secara perdata atau lapor pidana kalau memang ada unsur pidananya, iya, gitu. eh, ya itu mungkin Bung Ivan. Kalau Nah saran saya seperti itu. ini ada ini ada pernyataan dari Bang Aswar lagi nih. Kendala kami, ini kendalanya polisi maksudnya di lapangan yang sering kami dapatkan di lapangan bahwa masyarakat masih awam tentang perdata, Bang. Nah, coba ada kira-kira yang bisa dijelaskan terkait ini. Ya, kalau perdata kan itu sengketa hak, Bung Ya, Aram. oke, Kalau bicara masalah tanah sengketa perdata berarti bicara masalah hak. oke, Siapa pemilik hak atau yang memiliki hak milik atas tanah tersebut? Nah, landasan pengujiannya itu yang saya bilang tadi, pasti akan bertumbuh pada dua substansi. Satu, penguasaan fisiknya, riwayat penguasaan fisiknya. Kedua, riwayat bukti formalnya, yaitu surat menyurat. oke, Jadi kita perlu membedakan antara perdata dengan pidana. Kalau pidana, alat bukti nomor satu itu saksi. oke. Kalau perdata, alat bukti nomor satu itu surat. Bukti surat, ya, Beda antara perdata dan pidana di situ. oke, Karena apa? Perdata mengejar bukti formal. oke, Sedangkan pidana mengejar bukti material, kebenaran material. Kebenaran formal itu begini. Saya bawa mobil. Bung Arham klaim itu mobil milik saya. Untuk oke, membuktikan hak saya atas mobil, tidak perlu saya mengajukan saksi 10 orang bahwa saya setiap hari mengendarai mobil. Cukup saya tunjukkan kepada orang itu BPKB ini atas nama saya, selesai. Saya bisa membuktikan kepemilikan saya. Nah, ini ada Tapi kalau orang membuktikan pidana pembunuhan, saksi nomor satu. Oke, jelas ya. Perdata adalah data atau dokumen yang diuji di pengadilan. Itu perdata ya. Itu jelas, Bung Michael ya. Ya, Oke. Nah, ini ada jelas, pertanyaan. Ini ada jelas. yang menarik nih. Karena Ini ada bukti yang menarik. formalnya. Oke, ini ada yang menarik nih, Bung Michael dari penonton lagi nih. Mohon pencerahan Pak Narsum terkait status hukum tanah reklamasi. Jadi tanah reklamasi ini kita tahu bersama adalah dulunya laut,
kemudian ditimbun. Nah, status tanahnya itu seperti apa, Bung Michael? Jadi begini, itu biasanya harus ada proses permohonan kepada negara, Oke. ya kan? Tahapan-tahapannya itu harus ada permohonan kepada negara, sehingga kedaulatan di situ sebenarnya masih kedaulatan negara. Ketika pun orang melakukan reklamasi, prosedur kepemilikan haknya atas tanah reklamasi itu diberikan oleh negara, seizin negara. Oke. Gitu. Artinya ada tahapan yang harus diikuti, Kemudian, ada proses yang harus diikuti. ada tahapannya, ada tahapannya. Ada Baik. proses, bahkan biasanya sampai analisis lingkungannya, ya kan? Ya. Sampai di situ dipersiapkan. Ya. Kemudian harus iya, itu prosesnya seperti itu. Tidak serta-merta dia langsung memiliki hak atas itu. Baik, Bung Michael, pertanyaan saya selanjutnya, dan ini yang paling banyak terjadi di Kota Bitung. Ya. Saya punya sertifikat, saya beli rumah, punya sertifikat, kemudian ujuk-ujuk datang orang menggugat atas dasar register, sama kasus dengan Pasar Girian tadi. Nah, register ini Ya. register ini dari informasi di lapangan yang coba saya telusuri, ternyata itu rata-rata register itu tersimpan di kantor desa. Kalau kita kelurahan berarti kan? Ya. Nah, itu kok tiba-tiba register menjamur muncul, berarti ada dalam tanda kutip diduga ada permainan dengan oknum di kelurahan. Sampai kemudian muncul register yang kemudian tanah yang sudah bersertifikat kemudian digugat oleh pihak-pihak ini, oknum-oknum ini. Ya. Sebelum masuk ke situ, Bung Arham, kalau tanah reklamasi itu sekali lagi saya jelaskan, status hukum yang bisa terbit di situ bukan hak milik ya. Sekali lagi, atas tanah reklamasi hanya bisa diterbitkan sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak pakai. Oke. Agak berbeda dengan tanah yang bukan reklamasi, bisa diterbitkan sertifikat hak kepemilikan. Iya, Ya, enggak. itu status tanahnya. Pertanyaan saya Kedua. begini. Ya, silakan Bung. Pertanyaan saya begini, Bung Michael. Bung Michael kayaknya signalnya kurang stabil. Jadi pertanyaan saya begini, Bung Michael. Ya. Register desa kan? Saya jawab. Iya, register desa. Menggugat atas dasar register desa. Saya tadi agak mengulang pertanyaan tadi yang disampaikan oleh viewer kita, orang yang turut menyaksikan. Jadi register desa itu bukan bukti kepemilikan. Register desa itu hanya merupakan salah satu tanda bahwa tanah itu telah didaftarkan atau dicatatkan di desa. Tapi untuk membuktikan dengan satu-satunya alat register desa, itu ada jurisprudensi bahwa kalau register desa itu bukan menunjukkan bukti kepemilikan, sertifikat itu bukti kepemilikan. Akta jual beli, bukti peralihan hak yang bisa memperkuat bukti kepemilikan, tapi yang menjadi landasan bukti kepemilikan yang diakui negara itu betul, kata komandan tadi, putusan pengadilan atau sertifikat. Bukti peralihan hak, akta jual beli, itu juga bisa dipakai untuk sementara menunjukkan bahwa itu bukti kepemilikannya. Tapi kalau sertifikat yang memiliki, kalau register desa itu hanya salah satu bukti yang menunjukkan tanah itu pernah dicatat di desa. Tapi untuk membuktikan riwayat kepemilikannya perlu didukung oleh alat bukti lain, saksi, penguasaan fisiknya, saksi, atau keterangan-keterangan lainnya yang menyatakan bahwa itu misalnya tidak pernah dijual, tiba-tiba sudah dikuasai secara tanpa hak oleh orang lain. Baik. Perlu ada alat bukti yang lain. Kalau cuma modal sertifikat register desa, itu yang saya bilang kemarin. Pasar Girian itu pakai register desa. Tapi kalah di pengadilan karena apa? Pertama, registernya cuma fotokopi, yang kedua, penguatan terhadap bukti-bukti yang lain itu bisa dibantah dengan alat bukti yang diajukan oleh pemerintah. Baik. Nah, ada satu kasus itu data awal aja bahwa itu terdaftar. Baik.
Nah, Bung Michael, ada satu kasus lagi yang menarik karena saya sempat terlibat di situ mendengarkan keluhan eh, keluhan seorang warga yang membeli sebidang Ya. tanah, itu juga lokasinya di Kota Bitung, di Kecamatan Girian. Nah, tanah itu Ya. dia sudah beli, kemudian sudah ada akta jual belinya, hanya sampai sekarang Heeh. orang yang tinggal di atas Ya. tanah itu tidak mau keluar. Ah, pers- Hmm. persoalannya, persoalannya begini. Dasarnya apa dia tidak mau keluar? Jadi begini, tanah itu dijual ke salah satu apa namanya ini notaris. Terus notaris ini jual ke bapak tersebut yang sekarang pemegang hak sertifikatnya. Terus saat bapak ini ingin masuk menguasai tanah tersebut, orang yang tinggal di situ mengaku bahwa dia belum pernah menjual tanah itu. Tapi dia punya bukti kepemilikan apa? Katanya sertifikat juga. Nah, bagaimana bisa sebuah sertifikat di atas sebidang tanah, kemudian muncul sertifikat baru di atasnya? Itu Ya. kasusnya agak Jadi itu. sedikit membingungkan. Jadi bisa itu kasus yang bisa menjurus ke pidana, bisa juga ke perdata. Kepidananya di mana? Kalau benar dia punya sertifikat belum pernah dijual ke notaris yang menjual bapak itu ke si A, maka dia bisa lapor si notaris itu ke pidana. Jangan sampai ini penggelapan hak. Oke. Iya kan? Iya. Atau ada pemalsuan surat sehingga muncul alat bukti lain atau sertifikat baru. Tapi kalau dia juga menguasai tanah, kemudian ada sertifikat baru muncul, sengketakan itu secara PT UN. Baik. Iya kan? Baik. Gitu. Oke. Nah, kalau dia menguasai tanpa ada, beda kalau dia menguasai tanpa ada alasan apa-apa, dia yang salah. Tapi kalau dia punya sertifikat, tiba-tiba orang sudah perjualbelikan, makanya Bung Arham, lewat kesempatan ini saya mengingatkan masyarakat, kalau mau melakukan jual beli tanah, maka yang harus diperiksa dua hal, data fisik, data yuridisnya. Baik. Mengapa data fisik? Cek, jangan beli kucing dalam karung. Baik. Jangan beli tanah yang ternyata itu dikuasai oleh orang lain. Nanti repot eksekusinya, mau mengosongkan bagaimana? Iya kan? Cek and recheck data fisiknya, kondisi fisiknya, batas-batas tanahnya sampai di mana. Baru yang kedua, data yuridisnya, alas haknya, bukti formal surat-suratnya, itu diperiksa dulu. Baru eksekusi pelaksanaan jual beli. Jangan sembarang membeli tanah, nanti kita kerepotan sendiri. Baik. Nah, itu informasi buat para penonton, teman-teman, sobat Ada jurnal. yang bertanya ini, Bu Paham. Nah, ini ada yang mau bertanya, Ibu Unik, siapa ini? Unike Adelia. Saya undang ke atas coba supaya bisa bertanya. Iya. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Oh, Bapak. Oh, selamat malam, Bapak. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bapak Welmi. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Ya, terima kasih. Malam, selamat Bapak malam Welmi. selamat malam buat narasumber dan juga Pak siapa ini? Ya, Arham. Arham. Oh ya, Arham. Ya, saya punya sebuah kasus yang ingin saya ceritakan. Ini terjadi di satu kampung di Tondano Pante. Nah, ini kasus ada tanah yang sudah dikuasai lebih daripada 30 tahun. Nah, tanah ini dikuasai oleh salah seorang pemilik. Nah, tiba-tiba orang tua mereka kan ayahnya sudah meninggal lama. Kemudian kedua ibunya baru saja meninggal. Nah, ternyata setelah ibunya meninggal ini tanah yang ada di kebun mereka
ada salah satu pihak datang memberitahukan bahwa itu milik mereka. Nah, dengan menunjukkan salah satu bukti surat, tapi kayaknya bukan dari surat sertifikat, semacam surat menyatakan bahwa itu milik mereka. Nah, tentu jadi masalah. Dan yang datang itu yang menyatakan bahwa itu milik mereka, langsung ke kebun baru memotong pohon yang ditanam oleh yang punya, yang milik, yang mereka tanam dari kecil. Nah, itu terjadi keributan dan akhirnya diurus. Nah, kemudian ternyata yang anggaplah mereka yang menerobos ini mereka yang punya ini mereka langsung marah, dan juga mereka memotong pohon-pohon juga di situ karena mereka tahu itu mereka punya. Nah, masalahnya yang satu ini yang datang tiba-tiba menganggap bahwa itu hak milik mereka, melaporkan yang pemilik ini ke Polres. Di sana melaporkan tindak pidana penyerobotan. Nah, bagaimana menurut Pak Michael? Baik, ya, makasih Pak. Nanti silakan didengarkan penjelasan Bung Michael. Atau Bapak masih mau bertahan? Masih ada yang ingin ditanyakan sambil mendengarkan penjelasan Bung Michael, atau sudah kita kasih turun? Bisa juga bertahan. Oke, baik. Ya, silakan Pak. Bung Michael, silakan. Oke. Jadi begini, Bung Welmi. Ini Bung Welmi ini teman saya ini, Bung Arham. Oh, siap. Ya, jadi begini. Yang pertama yang harus dicek dulu adalah bukti kepemilikan penguasaan dari orang yang katanya 30 tahun menguasai. Dia sudah urus surat apa? Sudah sertifikat kah? Sudah ada atau belum? Belum ada. Belum ada. Iya. Nah, yang satunya juga klaim ada bukti suratnya. Ada, tapi bukan sertifikat. Ya. Nah, kalau masih ada klaim 2 surat seperti ini, maka memang dia punya kecenderungan ke arah perdata, Bung Welmi. Ya, lanjut. Bukan ke pidana. Karena dualisme surat yang perlu diuji kebenaran formalnya. Mana surat yang absah? Sekalipun ada penguasaan fisik, tapi karena suratnya bukan berupa sertifikat, maka perlu diuji lagi ke bidang hukum perdata, yaitu lewat gugatan perdata. Dalam gugatan perdata, yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan perdata dengan meminta ganti rugi terhadap pohon-pohon yang sudah ditebang. Jalannya seperti itu. Karena kalau dia pidana penyerobotan, saya agak ragu kalau polisi bisa menindaklanjutinya ke arah tindak pidana penyerobotan. Sebab ada dualisme surat yang dipertarungkan di situ. Gitu. Itulah sebabnya karena ada 2 surat yang masih mengklaim, maka harus diuji kebenaran formal daripada kedua surat itu, mana surat yang sah mengikat terhadap objek ini dulu. Seperti itu saran saya. Oke. Baik, ada lagi Pak? Oke. Iya. Jadi untuk sementara kan ini kasusnya masih di Polres, masih belum masih sementara berproses. Tapi yang melapor ini mereka yang datang tiba-tiba menganggap yang punya. Nah itu yang memang ini kan kasus ipar saya. Jadi saya ingin bertanya seperti itu karena kayaknya dari awal saya coba cari tahu dari awal kan sebelumnya. Yang punya tanah ini, yang menganggap punya tanah ini sudah melapor ke Polsek, ke kelurahan desa, baru ke Polsek, baru lanjut ke Polres, tapi kayaknya tidak digubris
katanya seperti itu. Tapi kemudian yang datang tiba-tiba menganggap itu tanah mereka, itu kan mereka sudah potong. Nah, bikin laporan ke Polres dan itu dipanggil dan akhirnya sementara masih menunggu proses seperti itu. Ya, baik. Tapi itu yang analisa awal saya itu bisa bermuara ke perdata kecenderungannya. Oke. Bukan ke pidana penyerobotan. Karena ada 2 surat yang diklaim untuk dipertarungkan di situ. Oke. Baik. Mungkin itu Terima kasih ya. Iya, makasih. Makasih Bung Helmi. Ya, makasih Pak. Makasih sudah bergabung. Makasih. Ya, selamat malam Pak. Selamat. Baik, Malam. itu tadi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya teman-teman. Kalau tidak, saya mau bertanya lagi nih sama Bung Michael. Ya, mungkin ada teman-teman. Silakan Bung Arham. Ya, jadi Bung Michael, persoalan tanah ini, jika kita, jadi begini Bung Michael, sebuah daerah itu kemudian akan sulit investasi masuk jika banyak persoalan tanah terjadi di daerah itu. Karena apa? Karena kemungkinan besar investor-investor yang ingin berinvestasi di sebuah daerah yang banyak permasalahan tanahnya itu takut jangan sampai mereka kemudian dalam tanda kutip tertipu dengan persoalan tanah ini. Nah, menurut Bung Michael, secara hukum Anda melihat daerah yang punya masalah tanah, sengketa tanah yang banyak, itu pemerintah harusnya berperan aktif seperti apa? Itu yang saya bilang. Persoalan kita itu, sengketa tanah itu paling banyak di masalah administratif. Ya. Itu sebabnya, kalau saya pemerintah daerah itu memiliki kewenangan salah satunya itu di bidang pertanahan. Nah, harusnya berkolaborasi dengan BPN untuk melakukan penataan terhadap tanah-tanah yang ada di kota, misalnya Kota Bitung. Iya. Kalau semua tanah itu, makanya ada program PTSL kan, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, dengan ada program ini, kita sudah menggunakan menggunakan aplikasi digital. Iya. Nah, dengan ini kita berharap sengketa tanahnya itu terminimize. Karena problemnya di data. Orang bisa bersengketa apa? Karena apa? Punya secari kertas saja mereka bisa jadikan itu dasar untuk gugat-menggugat. Ya. Apalagi kalau perusahaan masuk. Perusahaan masuk, mereka pikir karena perusahaan harga tanahnya juga akan menggila. Iya kan? Saya kemarin ke Kota Bunan, Kota Bunan dulu tanah-tanahnya tidak ada harga di hutan-hutan. Tapi karena perusahaan tambang masuk, akhirnya orang yang dahulunya dia tidak peduli dengan tanah itu, datang-datang bilang, itu tanah saya. Iya. Dan memang tidak bisa kita hindari. Tapi setidak-tidaknya kalau pemerintah daerah mau investasi itu kondusif, maka pihak kelurahan dan pemerintah daerah itu akan harusnya berkolaborasi untuk mempersiapkan data tanah yang komprehensif dan lengkap. Betul. Nah, salah satu contoh kasus di Bitung, saya mengikuti juga sejak lama ini persoalan tanah Pertamina. Tanah Pertamina ini dari dulu itu tidak pernah selesai. Bahkan saya pernah mendapatkan informasi bahwa pihak PT Pertamina itu BUMN ini malah ingin cabut, angkat kaki dari Kota Bitung dan memindahkannya ke daerah lain hanya karena persoalan tanah tersebut. Yang membuat saya agak bingung itu adalah Pertamina, sebuah BUMN raksasa, kemudian berdiri di satu tanah yang bukan milik negara, begitu ya? Ada apa? Kalau saya bicara status tanahnya, saya kira kan sudah final. Pertamina juga sudah mengakui lewat berkali-kali kala di pengadilan bahwa itu ternyata milik orang lain. Ya lepas daripada mungkin ada kekeliruan di zaman sebelumnya, ya saya tidak.
tidak bisa menelisik lebih jauh ke belakang. Akan Baik. tetapi sebenarnya kalau bicara pembayaran, saya kira Pertamina kemarin saya sempat sama-sama dengan Pak Wali Kota, juga ada perwakilan dari ahli waris itu ketemu dengan komisaris Iya, utama Komisaris Pertamina, Utama Pak Ahok. Pak Ahok. Iya. Ya kan? Baik, Pak Ahok betul. mengatakan kami siap bayar, tidak ada yang mengatakan kami tidak siap bayar. Cuman pertanyaannya, ahli waris ini clear atau tidak? Jangan sampai kita bayar hari ini, besok kita digugat lagi. Nah, itu Nah, persoalannya. itu yang jadi persoalan ketika tidak termediasikan dengan baik ahli warisnya, maka konflik hukum itu berkepanjangan terus. Pemerintah juga takut salah bayar, BUMN takut salah bayar, bisa Betul. menimbulkan kerugian. Itu yang jadi persoalan. Dan karena itu ketika udah bicara uang kalau sudah miliaran, Bung Arham, gak usah jauh-jauh Pertamina. Coba cek di tanah tol. Soal Tanah jalan tol tol. yang di dekat pelabuhan itu kan. Iya, Ya, saya dipatenkan. nggak enak lah. Saya tidak enak lah menyebut konflik keluarga siapa. Tapi kenyataannya karena itu berbunyi puluhan miliar, sampai sekarang sulit dieksekusi. Betul. Karena Sampai sekarang belum tuntas itu. iya, karena saling menggugat. Iya. Tapi yang menggugat ini, saling menggugat ini internal orang yang mengaku ahli waris. Iya. Makanya kalau sebenarnya itu juga akan sangat bergantung pada pengadilan ketika melakukan proses eksekusi pembayaran. Karena kalau yang seperti yang saya ceritakan tadi yang tanah tol itu kan sudah dikonsinyasi, sudah Iya. dititip di pengadilan. Iya. Kalau pengadilan berani sebenarnya kalau udah berkali-kali putusan orang yang sama, demi kepastian hukum stop, langsung bayar kepada pemenang. Bisakah seperti itu? Bisa sebenarnya, cuma butuh keberanian kok. Artinya, kalau saya dan Bung Arham berantem terus berkali-kali, sudah berapa seri di pengadilan, Bung Arham kalah terus. Demi kepastian hukum, harusnya pengadilan berani dong untuk berdiri menjaga wibawa keputusan mereka. Itu mungkin yang saya lihat kadang-kadang, kalau istilah orang Bitung kabur air kan. putusan Bagoro dong ini. Iya, itu masalahnya. Makanya kalau saya berpikir kalau sudah saya ada perkara baru-baru. Ya. Tahun lalu perkara saya. Itu sudah dua kali saling menggugat, lawan saya ini kalah. Kalau dalam bahasa hukumnya itu, bahasa hukum perdatanya, harusnya kalau sudah daluarsa, bukan daluarsa, kalau sudah nebis in idem, istilah hukumnya nebis in idem, perkara yang sama, objek yang sama, pihak yang sama diperkarakan kembali. Kalau nebis in idem itu pengadilan secara hukum acaranya akan menerbitkan putusan yang namanya putusan NO, Niet onvan gelijke verklaard, atau gugatan tidak dapat diterima karena nebis in idem. Ya. Tapi ketika lawan saya kalah lagi, nebis in idem lagi di pengadilan negeri, kalah mereka NO, nebis in idem. Tapi ketika mereka ajukan banding ke pengadilan tinggi memutuskan apa? Gugatan ditolak. Karena sudah berkali-kali, sudah demi kepastian hukum, kami memutuskan gugatan ditolak. Tidak perlu lagi, tidak dapat diterima karena nebis in idem, ditolak karena sudah pernah diperkarakan. Ada ketegasan dari pengadilan, kan tinggal eksekusi berarti. Artinya ketegasan itu harus muncul dari pengadilan tingkat 2, bukan tingkat pertama. Pengadilan tinggi. Tidak, maksudnya begini. Memang ini pertimbangan hukum yang agak berbeda. Artinya pengadilan negeri memutuskan ini dalam kapasitas NO karena orang bilang NO tidak dapat diterima karena alasan nebis in idem. Iya. Tapi ternyata di pengadilan tinggi bisa memutuskan bukan nebis in idem, bukan lagi NO, tapi ditolak. Ditolak artinya apa? Lawan tidak bisa membuktikan hak kepemilikannya. Karena apa? Sudah diperkarakan kembali, dia jelas-jelas kalah. 2 kali diperkarakan, sehingga demi kepastian hukum dinyatakan gugatannya ditolak. Kalau gugatan ditolak berarti pihak yang menggugat tidak mampu membuktikan haknya. Itu artinya. Kecuali ada novum baru. Kecuali ada bukti baru, ada novum maka itu ruang lingkupnya PK, peninjauan kembali. Oh, demikian.
Baik. Diperuntukkan untuk PK. Nah, tapi kalau bicara eksekusi itu putusan sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Kalau sudah 2-3 kali diputuskan itu sama, harusnya pengadilan berani melakukan eksekusi. Baik. Sebab begini, kenapa saya katakan seperti itu? Karena upaya hukum lain tidak boleh menghalangi proses eksekusi. Harusnya eksekusi dijalankan. Kalau sudah ada 2 kali pertandingan kalah terus, kenapa tidak eksekusi? Kasih aja haknya kepada yang menang. Iya kan? Begitu Bung Arham. Bagaimana? Halo? Baik, saya coba Ya. tanah yang terjadi. Agak kurang bagus jaringannya Bung Arham. Baik itu Halo? persoalan yang menyangkut perdata pidana masyarakat itu seperti apa mungkin yang pasti langkah hukum kan itu mungkin ada upaya-upaya lain di luar itu seperti apa solusinya kalau Gimana Bung Arham? Saya agak kurang bagus jaringannya. Bung Michael Agak kurang bagus jaringannya, Bung. ya halo Bung Arham jaringannya agak kurang bagus. Saya kurang dengar maksimal suaranya. ini Halo Bung Arham? ya oke iya oh jaringan yang jelek berarti sorry saya coba bergeser kemana-mana ini di dalam rumah karena jaringan agak kurang stabil. Ya kan? Sorry, saya jaringan kurang stabil ini. Jadi mohon maaf. Ya, silakan Bung Arham. Ya, saya mohon maaf, ini jaringan agak kurang stabil. Jadi ya lanjut Bung Michael. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, selain langkah atau upaya hukum sebenarnya untuk penyelesaian sengketa tanah ini ada tidak upaya-upaya lain, langkah lain selain langkah hukum yang harus diambil? Sebenarnya kalau semangat musyawarah mufakat, harusnya sengketa-sengketa tanah itu kalau mau bernegosiasi dimulai dari tingkat kelurahan bisa difasilitasi sebenarnya. Jadi tahapan awalnya bisa dimulai penyelesaian sengketa di luar pengadilan lewat mediasi di tingkat kelurahan. Saya kira itu cukup efektif, yang penting saling menerima. Saya ada juga perkara saya yang tidak selesai di pengadilan, cuman selesai di tingkat kelurahan. Aman. Lebih murah ya? Ya. Lebih murah, lebih mudah, lebih cepat. Lebih cepat. Gitu. Nah, makanya kalau ada orang yang menguasai tanah dengan itikat baik dan kemudian datang orang yang tiba-tiba mengklaim, harusnya jangan mudah mengiyakan. Apalagi dia sudah bangun rumah, ya kan? Sudah ada kerugian material atau pengorbanan material yang dia lakukan. Harusnya ya dipertimbangkan, jangan cepat mengalah lah. Kecuali dia berhadapan dengan bukti sertifikat yang sudah diuji, terlihat semua diperiksa oke, ya negosiasi aja, ya kan, untuk ambil jalan solusi damai. Bisa sebenarnya. Baik, Bung Michael, secara keseluruhan dari persoalan-persoalan sengketa-sengketa tanah yang terjadi, baik yang disampaikan penonton yang Bung Michael ketahui, ataupun yang pernah Bung Michael dampingi klien yang berperkara terkait sengketa tanah ini.
Nah, Bung Michael menyimpulkan persoalan pertanahan kita itu sebenarnya titik masalahnya itu ada di mana? Sampai terjadi hal-hal seperti ini yang tidak berujung. Ya, sebenarnya sih kalau bilang tidak berujung atau berujung akan sangat dipengaruhi oleh kasusnya, kasus posisinya, kasuistis dia, ya kan? Ada yang misalnya kemarin saya punya perkara juga, dia punya sertifikat, dia menguasai, tapi ada yang gugat. Anehnya orang yang gugat ini dia membeli tanah tanpa melihat objek. Baik. Makanya kalaupun lewat media ini kami harus melakukan edukasi, penting bagi ibu bapak yang melakukan jual beli dengan memperhatikan terlebih dahulu data fisik, data yuridis. Untuk meminimalisir sengketa, perhatikan data fisik, data yuridisnya. Kalau mau jual beli, lihat dulu data fisiknya. Dalam penguasaan siapa? Iya kan? Baru periksa data yuridisnya. Oh, ini data, atau data yuridisnya lebih dulu. Dasar Anda menjual ke saya, dasar apa? Oh, surat-surat ini. Ayo kita cocokkan surat-suratmu ini dengan kondisi lapangan. Jangan asal beli. Yang banyak menimbulkan sengketa kita itu kadang-kadang karena di situ asal beli. Apalagi kalau misalnya pemerintah daerah pemerintah wilayah kelurahannya atau kecamatannya itu bermain. Saya tangani kemarin. Ini tanah dikuasai oleh orang lain. Sudah ada sertifikat. Kok ada muncul akta jual beli di kecamatan dikeluarkan oleh camat? Kok bisa? Berarti mereka waktu jual beli tidak melihat objek dong. Sudah ada bangunan besar-besar dikuasai oleh pemilik tanah, kok bisa ada jual beli berdasarkan akta PPAT camat? Ini kan bahaya ini. Iya. Iya kan? Itu bisa sering terjadi itu karena kalau PPAT-nya itu kecamatan, kadang-kadang kan tidak memeriksa dengan teliti apakah tanah itu sudah punya sertifikat atau atas nama orang lain. Hal yang paling sederhana sebenarnya kita melihat penguasaan dulu. Itu dalam penguasaan siapa? Oke. Iya kan? Makanya itu yang saya bilang, data fisik, data yuridis itu menjadi poin yang sangat mendasar. Oke. Jangan sampai kita akhirnya melakukan jual beli untuk tanah yang sedang dikuasai orang lain dan ketika kita beli, kita sulit mengeksekusi dia untuk keluar. Itu yang jadi soal selama ini yang saya lihat juga. Kalau itu misalnya kejadian, saya kemudian melakukan jual beli tanah lewat PPAT kecamatan, camat dalam hal ini mengeluarkan akta jual beli, kemudian ternyata begitu saya mau tempati ternyata itu ada yang punya misalnya, itu saya bisa menuntut kemana itu? Yang pertama memang kalau seperti itu bisa menang bisa kalah itu. Karena di awal Bung Arham terlihat tidak memiliki itikat baik. Karena apa? Lalai untuk memeriksa objek. Walaupun memang secara kasuistis akan dilihat apakah Bung Arham membeli atas dasar yang menjual punya surat apa. Iya kan? Makanya penting sekali lagi, yang paling penting sebenarnya mitigasi dulu. Kalau mau jual beli, kita mitigasi alternatif kemungkinan sengketa ini kita batasi lewat ketelitian terhadap data fisik, data yuridis. Karena kalau kita sudah jual beli, orang di dalam tidak mau keluar, muncul persoalan hukum baru untuk kita. Apakah kita harus melapor dia penyerobotan ataukah kita mesti gugat perdata ke dia? Kan jadi masalah. Oke. Nah ini sebelum mungkin kita tiba di ujung, Bung Michael, saya ada kasus menarik ini agak panjang kayaknya Bung Michael mau jelaskan ini. dan ini bisa terjadi sama saya juga karena ini terkait sertifikat di atas tanah Perum. Ya. Nah, jadi begini kasusnya. Saya logika hukumnya dulu lah, maksud saya. Logika hukumnya kan begini, Bung Michael. Saya beli rumah
di perumahan. Saya otomatis akad kreditnya itu dengan bank, lewat kredit ya. Ya, Lewat kredit. Nah, otomatis akad kreditnya kan lewat bank. Berarti saya beli rumah ini ke bank karena saya bertanda tangan di hadapan notaris itu lewat, maksudnya saya membayar itu menggunakan bank. Nah, sebenarnya kemudian sertifikat saat pelunasan ini banyak terjadi, di Bitung juga banyak. Saat pelunasan sudah lunas begitu, kemudian saya mau ngambil sertifikat, kemudian bank bilang sertifikat tidak ada di mereka, adanya di developer. Nah, sebenarnya saya beli rumah Perum itu ke developer atau ke bank? Baik. Jadi ini kasus menarik ini. Menarik kasus ini. Jadi begini. Harusnya bank sebelum memberikan kredit untuk membeli aset, bank yang terlebih dahulu memeriksa clear and clean-nya sebuah tanah yang akan diperjualbelikan oleh para pihak. Tidak masuk akal itu alasannya itu Bung Arham. Karena bank kalau memberikan pinjaman ini kan mekanismenya begini, Bung. Saya jelaskan dulu. Mekanismenya begini. Ada tanah Perum, iya kan? Iya. Kemudian Bung Arham membeli ke perusahaan, tetapi pengikatannya kredit lewat bank. Oke. Sebenarnya itu omong kosong kalau bank bilang sertifikat ada di pemilik, itu omong kosong. Kenapa saya bilang omong kosong? Sekarang bank berani bayar itu kepada pemilik itu, jaminannya apa? Nah, itu dia. Itu dia, Bung. Iya kan? Iya. Jadi saya pernah mengalami ada tanah tol, ada klien saya yang kemarin dia prosesnya seperti itu. Ini lucu justru tanah yang dijaminkan sertifikatnya itu sudah di sudah dibeli oleh dia lewat bank sama dengan Bung Arham. Tapi ternyata karena sertifikat itu belum dibalik nama, disekolahkan lagi oleh orangnya ke bank yang sama. Saya lapor dasar laporan saya itu perlindungan konsumen. Saya kan beli dengan itikat baik karena saya tahu aman di bank, sertifikatnya ada jelas. Kalau kemudian sertifikat ini disekolahkan, tidak mungkin bank tidak tahu. Kalau objek yang sama, dijaminkan 2 kali ini, Bung. Karena belum sempat dibalik nama, masih atas nama developer. Developer pakai sertifikat yang sudah saya beli, sudah clean saya beli, dia jaminkan untuk ambil uang lagi ke bank. Jaminan kredit yang lain. Nah, ini kan lebih rumit. Cara saya bagaimana? Saya komplain sebagai konsumen, perlindungan konsumen. Dia harus melindungi loh. Saya beli itu bukan beli di tempat lain. Saya komplain ke bank. Bank punya tanggung jawab. Kenapa Anda menjual barang kemudian hak jaminannya tidak Anda pegang? Masa saya mau disuruh berurusan dengan developer sementara Anda itu yang saya berani ambil karena saya dibayar oleh Anda, oleh bank. Saya konsumen bank. Seharusnya bank memberi pinjaman kepada saya, dia clear dulu, dia punya jaminannya. Itu yang saya bilang omong kosong kalau alasan begitu. Bung Michael, kita kembali dulu ke belakang. Maksud saya begini, kami ini debitur, kami ini saya menyebutnya kami karena ini banyak dan ini 2 tahun lalu saya sempat menangani kasus ini. Bahkan saya sempat bikin beritanya berseri di jurnal Telegraph. Nah, maksud saya begini, saya ini kan debitur ya, status saya debitur ya, kalau saya beli Perum ya, ke bank ya. Nah, pemberi kreditnya kan bank, penyalur kreditnya bank. Akad kredit ini kan kesepakatan namanya dalam hukum. Nah, saya menandatangani akad kredit ini, berarti saya itu sebenarnya berurusan dengan bank ya, bukan dengan developer. Jual beli yang terjadi itu antara Pak Arham dengan developer. Jual beli ya.
Tapi jual beli itu kemudian dilunasi oleh bank dengan jaminan barang itu. Begitu ceritanya sebenarnya. Kalau kalau kredit seperti itu, iya kan? Bank berani membayar hutang Bung Arham kepada developer, secara otomatis Bung Arham dan developer sudah selesai. Karena utang yang seharusnya utangnya Bung Arham telah dilunasi oleh bank. Sekarang urusannya Bung Arham dengan bank. Bung Arham tidak lagi berurusan dengan developer karena setelah tanda tangan jual beli dan bank sudah melunasinya, clear, putus hubungan dengan developer. Tidak ada lagi urusan saya sama developer ya? Seharusnya tidak ada karena Bung Arham sudah beli lunas lewat bank. Nah, ini kategori itu sudah lunas, tapi diroya balik nama ke bank karena itu harus menjadi jaminan di bank. Iya, ini yang menarik, Jadi Bung. tidak boleh, tidak boleh bank melimpahkan ke pihak developer, tidak boleh, keliru itu. Ya, itu yang menarik, Bung Michael, karena beberapa tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun lalu saya sempat mengawal ini dan itu banyak sekali yang terkena kasus ini. Mereka sudah lunas, bahkan ada yang sudah lunas sampai 10 tahun. 10 tahun lalu dia lunas, sampai hari ini, sampai saat itu dia belum bisa mengambil sertifikatnya. Alasan bank itu sertifikatnya ada di developer. Saat mereka ke developer bilang sertifikatnya di notaris. Nah, nah langkah hukum apa yang bisa diambil para debitur rumah-rumah PU kalau ini terjadi? Kalau ada masalah berhubungan dengan notaris, ya coba dilapor ke Komisi Ombudsman. Saya pernah ada berurusan juga sama notaris. Dia melakukan hambatan kepada klien saya dalam proses balik nama. Saya lapor notarisnya, kalau betul itu pada notaris. Tapi kalau itu barang ada pada notaris, itu tetap masih bisa diambil oleh bank. Karena bank itu kerjasama dengan notaris. Dalam hal akta hak tanggungannya, itu pasti ada. Dan bank bisa minta. Itu alasan omong kosong itu. Betul, Bung Michael. Oleh karena itu saya akan mencoba lagi nanti menelusuri ini, Bung Michael. Artinya begini, artinya begini, kasihan masyarakat yang notabene orang kalau ambil perum itu, Bung Michael, orang-orang yang secara ekonomi pas-pasan. Nah, kemudian makanya, kalau ada seperti itu, lapor pidana itu. Penggelapan, banknya itu dilapor. Penggelapan sertifikat. Karena barang sudah lunas, sertifikat nggak dikasih, itu kan penggelapan. Penggelapan barang. Harusnya begitu kita pelunasan, otomatis paling lambat mungkin ya seminggu lah kita sudah bisa terima sertifikatnya. Saya pikir seminggu sudah. Kalau statusnya dihitung ya, kalau statusnya dihitung, misalnya kantor cabang besarnya bank itu ada di Manado misalnya kan? Ya. Itu persoalan mereka itu. Kalau pengikatan Bung Arham itu akad kreditnya dengan bank yang ada di sini, hajar aja bank di sini, lapor mereka penggelapan. Karena itu kan logikanya begini, itu sebenarnya sudah balik ketika Bung Arham akta jual beli dengan pihak developer, kan beralih ke Bung Arham. Walaupun yang bayar lunas ke developer itu adalah pihak bank. Makanya hubungan hukum selanjutnya adalah itu diroya balik nama sementara atas nama bank. Ketika lunas, bank wajib mengembalikan itu, dibalik lagi atas nama Bung Arham itu, karena sudah ada pelunasan. Ketika itu ditahan, sertifikat yang seharusnya sudah milik Bung Arham ditahan, lapor penggelapan aja itu. Nanti polisi akan menyelidiki sebenarnya. Ada di mana sebenarnya sertifikat itu, hambatannya ada di mana. Begitu. Artinya, Michael, sebagai jurnalis, saya kalau ada kasus begini lebih dari 50 orang, saya berasumsi bahwa telah terjadi dugaan sertifikat yang ada di bank itu digadaikan kembali oleh apakah pihak developer bermain dengan bank atau notaris, entah siapa. Mungkin seperti itu asumsi saya sebagai jurnalis.
Ya, Allahu alam itu Bang, Bung. Iya kan? Kita belum bisa Baik. pastikan itu. Kalau saya lapor pidana aja, dia nanti diselidiki, di penyelidikan, lakukan penyelidikan. Oke. Saya saya kita per rumah tinggal 3 tahun. Kita mau Ya, tunggu ini. Tapi sebenarnya kalau saya mau selidiki secara langsung, kalau ada doi lebih, so boleh kasih lunas besok. Cuma maksudnya begitu dikasih lunas besok, otomatis ya paling lama 2 minggu lah. Seharusnya sertifikat so ada di tangan toh. saran saya Bung Arham, pegang perjanji akad kreditnya mesti dipegang salinannya. Jangan sampai tidak pegang surat dengan bank. Nah, itu yang saya coba mau cari dulu. Minta salinannya. Ini yang celakanya banyak masyarakat itu di situ. Dia leasing mobil, dia tidak minta salinan perjanjiannya. Baik. Dia utang piutang dengan bank, dia tidak minta salinan perjanjian utang piutangnya. Baik. Minta itu. Iya. Kalau diminta, itu hak daripada nasabah loh. Oke. Berdasarkan peraturan OJK itu hak juga itu dari nasabah. Minta itu supaya ketika nanti bersoal, kan Bung Arham sudah melihat potensi case-nya. Hati-hati berarti. Berarti sudah harus siapkan amunisi perangnya. Iya kan? Oke. Ketika itu terjadi, Bung Arham punya legal standing yang dipegang. Oke. Bung Michael, closing statement sebelum kita menutup episode bincang hukum kita pekan ini. Ya, kalau dari saya, terima kasih banyak untuk semua pemirsa yang mengikuti live TikTok ini. Semoga memberikan manfaat. Dan kalau bicara masalah tanah, ada beberapa poin kesimpulan yang saya sampaikan tadi. Kalau ingin melakukan transaksi tentang tanah, maka periksa data yuridisnya. Surat-surat bukti formalnya, dan periksa data fisiknya. Cek objeknya, batas-batasnya, luasannya seperti apa. Kita lebih baik mencegah daripada berperkara. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yang mau saya sampaikan kepada semua masyarakat, bahwa ingat baik-baik, pembuktian tanah, hak atas tanah itu akan bertumpu pada 2 hal. Yang pertama, riwayat penguasaan fisiknya, dan yang kedua adalah riwayat bukti formal berupa surat menyuratnya. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam mempertahankan hak atau menjaga hak milik atas tanah. Lebih baik mencegah daripada berperkara. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bung Michael. Ini kita akan mengakhiri bincang hukum kita di episode ketiga. Ini 3 kali Bung Michael. Dan ini luar biasa respon masyarakat, respon penonton, respon teman-teman semua. Luar biasa pekan ini. Dan sekedar informasi, bahwa program ini adalah kerjasama antara media online Jurnal Telegraf dengan Michael Riamisar Yakobus Law Office atau kantor pengacara Bung Michael Yakobus. Dan pekan depan kita akan kembali dengan tema yang juga pasti menarik. Dan kami akan mengkonsultasikan dengan Bung Michael kira-kira tema apa yang menarik kita angkat pekan depan. Dan teman-teman yang menonton pekan ini jangan lupa hadir lagi pekan depan bersama kami di Bincang Hukum bersama Bung Michael Riamisar Yakobus SHMH. Mungkin demikian. Terima kasih. Bung Michael. Ya, terima kasih Bung Arham. Sampai ketemu minggu depan. Kesempatan yang Bung Michael berikan untuk kita semua malam hari ini. Sampai ketemu di pekan depan bersama saya Arham Licin. Sampai jumpa.